Ya pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Juru Bicara. Pak Dirjen, ini kita bahas mengenai tantangan di Indonesia saat ini mengenai pemerataan internet. Salah satunya adalah tantangan geografis. Nah, ini bagaimana langkah konkret dari pemerintah untuk bisa untuk bisa meratakan koneksi internet di Indonesia, Pak? Iya, jadi karena Indonesia ini sangat luas, Hmm. kondisi geografisnya itu beragam, karena itu agar Indonesia betul-betul terkoneksi, maka kita menggunakan segala jenis teknologi yang tersedia. Setiap teknologi tentu punya kelemahan, punya kelebihan. Karena itu teknologi-teknologi tadi saling melengkapi, komplementari sifatnya. Jadi selain BTS yang tadi kita diskusikan, kita juga menggunakan teknologi satelit. Ya. Ya, Indonesia pada pertengahan tahun lalu, Juni 2023, sudah meluncurkan satelit Satria 1. Nah, ini adalah teknologi lainnya selain BTS, dengan 11 stasiun bumi yang tersebar tentu di 11 titik. Ada di Manokwari, ada Timika, Jayapura, Pontianak, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Tarakan, Cikarang, kemudian Batam, dan Sulawesi Utara. Jadi Satria ini orbitnya kalau ditarik garis lurus kira-kira ada di atas Papua. Ya, karena ini memang ya kita gunakan salah satunya adalah untuk mengcover Papua yang tadi secara geografis sulit. Ya, jadi selain BTS tadi 662 begitu, ya 632 itu tadi kita juga menggunakan satelit, ya menggunakan satelit. Selain itu juga ada fiber optik, ya fiber optik. Nah, cuma fiber optik memang ya sulit ya, ongkosnya besar. Nah, sementara satelit itu lebih murah daripada fiber optik dan bisa menjangkau daerah yang luas, ya, tetapi memang dia punya masa operasi ya 15 tahun, kalaupun ada bonus ya sampai 25 tahun. Nah, kemudian untuk satelit Satria 1 ini kapasitasnya 150 GB per second. Ya, nanti kita akan sebar di 37.000 titik di Indonesia sehingga masing-masing mendapatkan 3,5 sampai 4 megabyte per second begitu. Nah, sekarang ini satelit Satria juga sudah beroperasi ya, per 25 Desember kemarin sebagian ya sudah beroperasi. Dan itu juga yang diresmikan oleh Presiden Jokowi bersama dengan peresmian 4.990 BTS di resmiannya itu di Talaut ya, di Sulawesi Utara begitu. Nah, cuma memang yang beroperasi satelit ini baru 10 GB per second dari kapasitasnya 150 GB per second. Ya, jadi belum bisa dipakai seluruhnya. Tapi secara berangsur-angsur akan dipakai. Nah, ini yang penting juga diketahui oleh masyarakat, betapa negara berupaya membuat Indonesia terkoneksi dengan menggunakan berbagai jenis teknologi yang tersedia. Baik, Pak Dirjen, ini terkait dengan Satria 1 tadi, apakah satelit ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau seperti apa nih detailnya pemanfaatannya, Pak Dirjen? Ya, ini memang sering jadi pertanyaan, Mona, ya, baik oleh media, oleh masyarakat secara umum juga. Jadi satelit Satria 1 itu peruntukannya adalah untuk layanan publik, ya bukan untuk keperluan komersil. Ya, komersil itu yang tadi disebutkan untuk masyarakat umum. Jadi untuk pelayanan publik, puskesmas, sekolah, kantor desa, pos-pos TNI di perbatasan, ya kantor polisi di daerah 3T, ya kemudian puskesmas. Nah, ini peruntukannya untuk layanan publik. Jadi bukan untuk komersil. Ya, tetapi bisa nggak masyarakat memakai? Tentu saja bisa. Ya bisa. Ini sedang dibuat semacam standar. Ya, bagaimana masyarakat bisa menggunakan internet yang tadi sebetulnya peruntukannya adalah untuk layanan publik. Ini sedang dibuat SOP-nya lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya kira secara spesifik memang peruntukannya untuk layanan publik, tetapi bisa saja masyarakat menggunakannya, ya misalnya
dengan teknologi WiFi barangkali ya masyarakat bisa mendapatkannya, ya mendapatkannya. Nah, karena kalaupun itu hanya bisa dimanfaatkan di layanan publik, toh juga untuk masyarakat ya, untuk melayani masyarakat. Misalnya di sekolah tentu untuk melayani siswa-siswa, siswa-siswa itu kan masyarakat juga begitu. Cuma yang dimaksud untuk masyarakat apakah komersil atau tidak. Jadi tidak untuk keperluan komersil. Begitu Mona. Oke. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut Pak Dirjen, bagi masyarakat ini seperti apa? Mungkin himbauan atau bagaimana masyarakat harus bisa mencerdasi pembangunan koneksi di Indonesia saat ini Pak Dirjen? Iya, saya kira pemerintah menyediakan koneksi atau konektivitas jaringan internet ini tentu adalah untuk kebaikan masyarakat. Ya karena itu, marilah kita manfaatkan fasilitas jaringan internet yang ada di tempat kita, di lokasi kita, apalagi masyarakat yang kemarin baru mendapatkan sinyal, katakanlah begitu, dari 4.990 BTS, mari manfaatkan jaringan internet ini untuk keperluan-keperluan yang positif, untuk menambah informasi, untuk belajar, untuk e-commerce, ya untuk membangun UMKM, mengembangkan UMKM, jangan dipakai untuk keperluan-keperluan negatif, misalnya menyebarkan hoax, begitu kan, mengakses konten-konten negatif semacam judi online, atau pinjaman online ilegal, misalnya begitu. Jadi marilah kita gunakan ya jaringan internet yang tersedia di lokasi kita, di tempat tinggal kita, untuk keperluan-keperluan yang positif. Baik, tentunya sekali lagi Indonesia Terkoneksi yang sedang ditargetkan atau sedang yang diusahakan oleh pemerintah saat ini semata-mata untuk bisa memberikan pemerataan koneksi bagi seluruh wilayah di Indonesia seperti Pak Dirjen sampaikan tadi. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdiskusi dalam program Juru Bicara pada malam hari ini. Kita akan tunggu lagi informasi terkait dengan program dan juga hal-hal penting yang dilakukan oleh Kominfo dan juga pemerintah di Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Mona, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Saya Mona Zarinisa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.